Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Hadifa Maulidia Haya. I would like to tell about the passive. The passive form of a verb is being used when the grammatical subject is the person or thing that experiences the effect of an action, rather than the person or thing that causes the effect. Bentuk pasif dari kata kerja digunakan ketika subjek gramatikal adalah orang atau benda yang mengalami efek dari suatu tindakan, bukan orang atau hal yang menyebabkan efek tersebut. How to change an active voice sentence to a passive voice sentence? The first, make the object of the active sentence into the subject of the passive sentence. Second, use the verb to be in the same sentence as the main verb of the active sentence. And the last, use the past participle of the main verb of the active sentence. Cara mengubah kalimat active voice menjadi kalimat passive voice. Yang pertama, jadikan objek kalimat aktif menjadi subjek kalimat pasif. Jadi pertama itu jadikan objek pada kalimat aktif ke subjek kalimat pasif. Yang kedua, gunakan kata kerja to be dalam tense yang sama dengan kata kerja utama dari kalimat aktif. Dan yang terakhir, gunakan past participle dari kata kerja utama kalimat aktif. Form of the passive, that to be in the appropriate form plus past participle, yaitu to be dalam bentuk yang sesuai plus past participle. The passive is not used in the present perfect continuous, the past perfect continuous, or the future continuous for reason of style. Pasif tidak digunakan dalam bentuk present perfect continuous, past perfect continuous, atau future continuous karena alasan gaya. We can use the passive in all other tense and in other verb form. Kita dapat menggunakan pasif dalam semua bentuk kata lain dan dalam bentuk kata kerja lainnya. Here there is table cara penggunaan pasif pada infinitive, perfect infinitive, participle, and gerund, past participle or gerund. The first, pada infinitive pada kalimat to do itu jika dijadikan pasif, to do menjadi to be done. Pada perfect infinitive, kalimat to have done berganti menjadi to have been done. Pada participle and gerund, kalimat doing change to being done. And the last, perfect participle gerund, kalimat having done change to having been done. Use of the passive, that the first, we use the passive form when the receiver of the action is more important than the performer of the action, or when the performer of the action is not someone specific. The use of passive avoid sentence with a vague subject like someone or some people. For example, the local cinema was closed down 3 years ago.
Penggunaan pasif yang pertama itu yaitu ketika kita menggunakan bentuk pasif ketika penerima tindakan lebih penting daripada pelaku tindakan, atau ketika pelaku tindakan bukan seseorang yang spesifik. Penggunaan kalimat pasif menghindari dengan subjek yang kabur seperti seseorang atau beberapa orang. Contohnya ada bioskop Idol Cinema was closed down 3 years ago, yaitu bioskop lokal ditutup 3 tahun lalu. Itu kan menghindari subjek yang kabur kayak seseorang atau beberapa orang. Terus di sini juga jelas menerangkan bahwa penerima tindakan lebih penting daripada pelaku tindakan, atau ketika pelaku tindakan bukan seseorang yang spesifik. Jadi di sini kan bioskop ini penerima tindakannya. The second use of the passive is a way of avoiding placing responsibility for a particular action on any specific person or organization. Like, due to the company's need to increase production, the lunch break will be reduced from 1 hour to 45 minutes. The manager will probably prefer to say the company or the management will reduce the lunch break. Penggunaan pasif adalah cara untuk menghindari menempatkan tanggung jawab untuk tindakan tertentu pada orang atau organisasi tertentu. Contohnya kayak yang tadi saya sebutkan di sini kan artinya karena kebutuhan perusahaan untuk meningkatkan produksi, istirahat makan siang akan dikurangi dari 1 jam menjadi 45 menit. Manajer mungkin lebih suka mengatakan kami, perusahaan atau manajemen akan mengurangi istirahat makan siang, tapi dia tidak menggunakan 3 kalimat itu, jadi dia menghindari tanggung jawab kepada seseorang. And the third, the passive is often used to avoid a change in of subject a sentence. Like, when they got to the police station, they were immediately questioned. Pasif sering digunakan untuk menghindari perubahan subjek kalimat. Contohnya kayak yang tadi saya sebutin, when they go to the police station, they were immediately questioned. Jadi subjek yang pertama kan they. Nah, pada pengulangan kalimat subjeknya dia menggunakan were. We can use by plus the performer of the action after a verb is the passive if we want to say who or what did it. This places emphasis on the performer of the action. Like, we often use by plus agent after the passive form of this verb. Build, compose, damage, design, discover, even, make, and write. Example from wordplay: the play was written by a previously unknown author. The second is designed. The St. Paul's Cathedral was designed by Christopher Wren. Were beaten. The book tells how he was often beaten by his cruel father. And the last, designed. The petition was designed by the police on our way home. Kita dapat menggunakan by plus pelaku tindakan setelah kata kerja dalam bentuk pasif jika kita ingin mengatakan siapa atau apa yang melakukannya.
Tempat ini menekankan pada pelaku aksi. Kita sering menggunakan by plus again setelah bentuk pasif dari kata kerja ini, yaitu ada kata membangun, mengarang, merusak, merancang, menemukan, membuat, menulis. Jadi ketika after kata yang tadi saya sebutkan, build, compose, the match, design, the cover, even, and make, and writer, pada kalimat pasif habis kata itu menggunakan by plus agent atau pelaku tindakannya. The passive is often used with verbs of saying and believing in these constructions. It plus passive that clause. Pasif sering digunakan dengan kata kerja mengatakan atau percaya pada konstruksi ini. Contohnya yang pertama ada it plus passive plus that clause. For example, it is expected that many more people will die from starvation in the next decade. Jadi di sini kan ada it, setelah it pasif. Pasifnya itu ada is expected. Nah, setelah expectednya itu kan harus that clause. Nah, that clause ini ada that many more people. The second, there plus passive plus to be. For example, there are believed to be many thousands of homeless teenagers living on the street of capital. Tadi contohnya itu ada there plus passive, pasifnya itu are believed, and to plus to be. Nah, dan selanjutnya subject plus passive plus to infinitive. Subjeknya ada si, pasifnya is considered, and to infinitive-nya to be the best singer in the group. The passive is often used in notice, news report, and description of process. Pasif sering digunakan dalam pemberitahuan, laporan berita, dan deskripsi proses. Like example, customers are advised to buy their ticket in advance. Pada contoh pertama, menunjukkan bahwa kalimat itu adalah notice. Contoh kedua, to escape, prisoners were recaptured this morning when they tried to board an aircraft. Pada contoh yang kedua ini sebagai news report. Pada contoh yang ketiga, English spoken here, ini menunjukkan description. And pada contoh yang terakhir, the oranges are treated with wax and then stored in large box before being shipped aboard. Pada contoh yang terakhir juga ini menunjukkan deskripsi. The last, that there is notes. The first note, some language often use an impersonal pronoun where English uses the passive. One as an impersonal pronoun is only occasionally used in formal English now. You is a more informal personal pronoun and is used more frequently than one. One often sees, or you often see, large cruise ships coming into this port. Beberapa bahasa sering menggunakan kata ganti impersonal di mana bahasa Inggris menggunakan pasif. One sebagai kata ganti impersonal hanya kadang-kadang digunakan dalam bahasa Inggris formal sekarang.
And you adalah kata ganti orang yang lebih informal dan lebih sering digunakan daripada satu. Contohnya, one often see, orang sering melihat. Di sini kan one, tapi artinya orang. Pada contoh yang kedua, you often see large ships coming into this port. Di sini menggunakan you, Anda sering melihat kapal pesiar besar masuk ke pelabuhan ini. Dan catatan yang kedua, that get is often used with certain participle like get injured, get married, get lost, get killed, get dressed, get elected, get hit, and get drink. Get sering digunakan dengan past participle tertentu, seperti contoh yang tadi saya sebutkan, seperti get injured, get married, get lost, get killed, get dressed, get elected, get hit, get drunk. Jadi setelah get itu menggunakan past participle. Okay, this all from me. And the next material will be presented by Dizal Yulia Sangkarini. Okay, I will explain about the echo text. Echo text is a text used in response to a statement. On the other hand, echo texts are used in reaction to an affirmative, negative, or positive statement. Jadi, echo text itu digunakan untuk merespon terhadap sebuah pernyataan, baik pernyataan positif, afirmatif, maupun negatif. Jadi, echo text mengikuti dari sebuah pernyataan. Jika pernyataannya positif, maka echo text-nya pun positif. Dan jika pernyataannya negatif, maka echo text-nya pun negatif. Ciri lainnya itu pada intonasi. Intonasi bisa menjatuh atau naik. Dan jika intonasinya naik, maka echo text-nya itu lebih banyak mengungkapkan kejutan. Sebagai contoh, I met David the other night. Did you merespon dari sebuah pernyataan. Dia terkejut mendengar kabar bahwa dia sudah bertemu David. Dan itulah contoh dari echo text. Yang selanjutnya yaitu mengenai perbedaan echo text dan echo question. Tentunya keduanya berbeda. Echo text digunakan untuk merespon terhadap sebuah pernyataan, baik pernyataan positif, negatif, atau afirmatif. Maka echo text akan mengikuti sebuah pernyataan tersebut. Dan kalau echo question itu merupakan jenis pernyataan langsung yang mengulang sebagian atau seluruh hal yang baru saja dibicarakan oleh orang lain kepada kita. Jadi echo question itu kayak repeat all or some question kepada lawan bicara. Seperti saat kita mengajak bicara atau memberikan sebuah pernyataan. Contohnya, I eat burger on Burger King. Echo questionnya, you eat what on Burger King? Now let's talk about preposition. What is a preposition? A preposition is a word used to link nouns, pronouns, or phrases to other words within a sentence. Jadi, sebuah preposition atau preposisi ini adalah sebuah kata yang digunakan untuk menghubungkan nouns, kata benda, pronouns, kata ganti, ataupun frase ke kata lain dalam sebuah kalimat. Dan biasanya ini berbentuk short words. Jadi pendek gitu katanya dan terletak di depan nouns, sebelum nouns. Bisa juga terletak di depan gerund. And then about the rules.
So there are two very important rules to remember when using prepositions. Ada dua hal yang perlu diperhatikan pada saat kita akan menggunakan preposisi. Yang pertama adalah make sentences clear, specific prepositions are needed. Jadi kita harus menggunakan preposisi yang tepat sesuai dengan kebutuhan dalam kalimat tersebut. For example, I want to see you in the house now, Bill, means something very different from I want to see you on the house now, Bill. Jadi seolah dua kalimat ini sama, tetapi menggunakan preposisi yang berbeda. Kalimat pertama menggunakan preposisi in, di mana maknanya berarti si Bill ini harus berada di dalam rumah. Yang berarti mengharuskan Bill ini masuk rumah melalui pintu dan standby di ruang depan ataupun di living room gitu, di ruang tengah. Nah, sedangkan kalimat yang kedua ini menggunakan on, yang berarti si Bill ini harus di atas rumah gitu. Jadi ini berarti si Bill harus naik ke tangga, kemudian ataupun memanjat gitu, hingga si Bill ini ada di atap gitu, ataupun di atas rumah lah begitu. Jadi walaupun sekilas seperti sama, tapi maknanya tuh sangat berbeda. Kemudian rule yang kedua adalah using prepositions is that prepositions are generally followed by nouns or pronouns. Jadi penggunaan preposisi ini biasanya diikuti oleh nouns ataupun pronouns, kata benda ataupun kata ganti. Ya, di slide berikutnya kita bisa lihat di sini. Contohnya adalah the bone was for the dog. Nah, preposisinya ini adalah for, and the dog-nya ini adalah noun. Jadi jelas ya kalau misalnya preposisi ini diikuti oleh noun ataupun pronoun. The next is about common prepositions. Jadi kita akan bicarakan tentang preposisi yang umum digunakan. Kali ini kita akan membahas tentang common prepositions of time dan position and movement. Nah, yang pertama ini adalah untuk preposisi waktu. Ada beberapa yang sudah sering kita gunakan dan kita dengar, misalnya saja adalah at, on, in, after. Mungkin kita sudah banyak mendengar preposisi tersebut, namun banyak dari kita yang masih kebingungan dalam penggunaannya. Oke, langsung saja. Untuk preposisi waktu, yang pertama adalah at. At di sini menunjukkan untuk keterangan waktu yang spesifik dan bisa juga untuk menunjukkan usia. Contohnya adalah I started working at 9 o'clock. Di sini adalah menunjukkan jam pada pukul 9. Karena pukul 9 itu sesuatu yang sangat spesifik, maka menggunakan at. Lalu, she had already written a novel at 15 years old. Sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan, karena at digunakan untuk menunjukkan keterangan usia. Nah, selain itu, at juga digunakan untuk menunjukkan festival dan selebrasi ataupun perayaan keagamaan. Contohnya at Easter, at Idul Fitri, dan lain sebagainya. Okay, and for your information, dalam sehari itu kan ada morning, afternoon, evening, night. Nah, dari beberapa waktu tersebut itu hanya night yang menggunakan at, yang lainnya itu menggunakan in. Namun night juga bisa menggunakan in the night, tapi maknanya berbeda. In the night ini berarti during gitu. And the next is on. On generally indicates a fixed date or day. Nah, on ini lebih general daripada at, karena dia menunjukkan tanggal ataupun hari. On Monday, on September, gitu. Lalu in. In di sini mengindikasikan periode dalam waktu. Ada 3 penggunaannya. Sometime during that period, berarti
selama periode tersebut. Misalnya in the morning in February, jadi selama Februari gitu, selama pagi itu. The end of a state period, menyatakan akhir atau batasan dari sebuah waktu yang sudah ditentukan. I will be ready in 5 minutes. Saya akan siap dalam 5 menit. Jadi 5 menitnya dimulai dari semenjak dia menyatakan tersebut. And yang ketiga adalah penggunaan in the length of time that something takes. Jadi menyatakan untuk lamanya waktu yang digunakan. Contohnya, I read the book in 2.5 hours. Saya membaca buku dalam waktu 2,5 jam. Selanjutnya adalah by. Menyatakan waktu, tanggal, atau periode yang tidak lebih dari yang sudah ditentukan. Contohnya adalah you must be here by 7 o'clock. Lalu before, menyatakan waktu, tanggal, atau periode ataupun event yang sebelum peristiwa tersebut terjadi. I never go to bed before midnight. Kemudian after. Nah, ini lawannya dari before ya. Nah, mungkin ini tidak terlalu saya jelaskan karena memang sudah sangat familiar bagi kita. Before sebelum, after adalah setelah. Kemudian since. Since ini bermakna sejak. Jadi sesuatu yang terjadi di masa lalu kemudian masih berpengaruh pada hari ini gitu. Masih mendapatkan pengaruhnya. Misalnya we've been here since Tuesday. Kami sudah di sini sejak hari Selasa. Lalu ada for. For ini menunjukkan jangka waktu. They've been together for 3 years. Mereka sudah bersama selama 3 tahun. Lalu ada during. Untuk menunjukkan periode waktu juga ataupun event. We always work hard during the summer. Kami selalu bekerja keras selama musim panas. Kemudian ada until atau till. Untuk the point in time at which the action finished. Menunjukkan waktu kapan selesainya gitu. Sampai berapa lama selesainya. We slept until 8. Kami tidur sampai pukul 8. Lalu ada from a time to or until or till a time. Indicates a fixed time spent with the beginning and the end. Jadi di sini untuk menunjukkan kapan sesuatu itu dimulai dan kapan berakhirnya. Contohnya we slept from 11:30 to 8. Atau bisa juga diganti dengan until ataupun dengan till. Yang berarti kami tertidur dari pukul 11.30 sampai 8. Nah, ketiga ini nih bisa kalian gunakan salah satunya, tapi maknanya tetap sama. Oke, itu saja untuk prepositions of time. Berikutnya kita akan lanjutkan ke common prepositions of position and movement. Oke, about common prepositions of position and movement ataupun preposisi yang umum digunakan untuk menyatakan posisi ataupun perpindahan. Ada beberapa di sini. Yang pertama adalah away from, or at, or to a place. Nah, for the example, I will meet you at the station. Di sini at the station menyatakan suatu tempat ataupun posisi yang sudah tepat gitu. Karena the station, at the station, saya akan menemuimu di stasiun. Lalu we walked from the station to the cinema. Di mana penggunaan from dan to-nya di sini from titik-titik to titik-titik menyatakan suatu perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya. Kemudian ada out of, or in, or into a place. We use the place is something with walls or boundaries.
Jadi, penggunaan preposisi ini digunakan untuk tempat yang memiliki dikelilingi oleh sekat-sekat ataupun dinding, begitu. Contohnya seperti house, box, room, a car. Untuk contoh kalimatnya, I will wait for you in the car. Saya akan menunggumu di dalam mobil. Di dalam, di mana itu menunjukkan posisi. Lalu, could you get into the car? Bisakah kamu masuk ke dalam mobil? Ke dalam. Berarti perpindahan, movement. Lalu, can I get out of the car here, please? Bolehkah saya keluar dari mobil ini? Out of di sini menggunakan keluar berarti movement, perpindahan. Lalu off or onto a surface or line or usually used to describe place, position or movement when looking at line or surface. Jadi di sini penggunaannya untuk suatu tempat ataupun posisi atau perpindahan yang memiliki garis ataupun permukaan, surface. Contohnya untuk dinding, walls, floor, seperti itu. Lalu selain itu digunakan untuk a shelf, table. Nah, karena hanya memiliki satu permukaan. Contoh kalimatnya, we need some pictures on the wall. Kami membutuhkan beberapa gambar di atas tembok. Menunjukkan posisi. Lalu, shall we take that picture of the wall? Haruskah kami mencopot gitu atau melepas gambar itu dari tembok? Lalu untuk penggunaan onto di sini tidak tercantum. Contohnya, she moved the pictures onto the other side. Dia memindahkan gambar itu ke sisi yang lain. Jadi onto ini hampir sama dengan on. Kalau on berarti di atas ataupun posisi, lalu onto adalah perpindahan ke atas, ya, untuk menunjukkan movement seperti itu. That's all. Thank you.